Tapi niku tiyang istri sing ditakeni menungso napa kados sanes? Sanes yang biasa, Mas. Oh, sami kados sami nggih tiyang sing. Tapi rada bener nih. Ya nggih ra, pikirane termasuk bener-bener nulungi lah. Nggih. Nulungi. Niku 3 langkah napa kali langkah niku nembe sumerep alam niki teng mriku rumbutan. Mriku nggih lho. Bulungan apa nggih? Nggih bulungan niku. Terus bar niku pripun Pak niku Pak? Lah ya Mbak niku ya ditari Mas, cara kasare kuwi Pak Thomas sampean nang ada gelem dadi bojone nyong njaluk apa bae tak turuti kaya niku. Niku ceritane Pak Tasbi tapi kan tiyangnya pun meninggal sakniki. Selama Pak Kusno berprofesi sebagai juru kunci ada berapa orang sing ngono niku Pak? Sing paling anyar. Niki kirang langkung pun hampir kawan tahunan mboten enten. Yo terakhir niku yo kadang bulan wonten sak bulan mboten kaya niku mboten. Paling terakhir niku tiyang pundi? Paling terakhir niku tiyang Cilacap. Tiyang Cilacap. Nggih. Nggih, terus napa arane melakukan sesaji wonten niku? Nggih, riyen. Sesajine apa malih Pak biasane? Nggih, warna-warna Mas. Misale napa? Alat kosmetik niku sak kosmetik pengadeg. Nggih. Kalih ageman apa? Mboten kalih biasa kosmetik buah-buahan. Terus jajan, terus sekul. Pisang. Yo. Kata sangat, Mas. Terus apa tiyang Cilacap niku sekolah mboten Pak mriki? Mboten tiyang kepedosan. Oh, kepedosan. Pinanggih langsung kali Jinggiri niku napa? Tiyang kepedosan. Jadi ahli berarti celeng napa? Cara dereng menjelma dados tiyang nggih celeng, Mas. Celeng nggih. Tapi menawi celeng ageng napa alit, Pak? Ya ageng. Ageng. Menawi menjelma dadi menungso ayune ra karuan. Nggih. Niku jenenge nek menungso. Ngakuni sinten jenenge? Nggih mboten ya sebutane kangge teng mriku ta Nyai Srenggi. Oh Nyai Srenggi. Nggih. Oke. Sebutane. Selamat pagi. Sekarang sudah menunjukkan pukul 1:35. Abah akan menelusuri satu mitos. Bukan hanya mitos ini, sebuah cerita yang betul-betul nyata. Ini di Jimat Cigeseng tentang pesugihan. Nah, bicara pesugihan sesungguhnya di masyarakat Jawa itu bukan hal yang aneh lagi. Karena banyak orang Jawa yang melakukan hal seperti itu. Lah, Abah malam ini akan mencoba menggali lebih dalam, menyusuri tiap sudut tentang pesugihan di makam Jimat Cigeseng. Jalan menuju ke tempat pesugihan itu ternyata harus melalui pinggir sungai. Ini namanya Sungai Jamuran. Ya, Sungai Jamuran. Bisa Anda lihat, memang sedikit agak ribet ya, tapi harus dicoba sampai ke sana. Seperti apakah penyelusuran ini dan ada interaksi apa? Ayo ikuti penelusuran Abah.
penonton, semakin pagi udara semakin dingin, luar biasa. Sekarang Abah akan menelusuri menuju ke tempat yang dikatakan oleh sebagian orang, bahkan oleh juru kunci Pak Kusno, di tempat itu nanti yang dinamakan untuk mencari pesugihan. Lalu seperti apa jalan menuju sana? Ayo ikuti penelusuran Abah. Ternyata jalan yang dilalui penuh dengan semak. Bisa Anda rasakan. Nah, ini seperti ini. Jalannya sebelah sini, Mas. Sebelah sini. Itu nggak ada jalan. Luar biasa. Jadi harus mencari jalan yang bisa menuju ke sana. Tempat yang Abah lalui ini, Abah akan mencoba melakukan sebuah interaksi. Semoga ada hal yang bisa dilihat nanti. Tapi dalam perjalanan ini belum ada interaksi apa-apa. Ini harus mencari jalan yang lebih gampang untuk itu. Coba Mas. Coba kamera ke depan. Lampunya harus ke depan. Nah, itu. Nah, ini sebentar. Sebentar, diam. Kamera diam. Lampu sorot sana depan. Nah, ini ada yang mulai nampak ini. Mungkin ini yang dimaksud dari istana Nyi Ratu Srenggi. Nah, ini ada beberapa danyang sudah mulai muncul. Ada yang berbaju hijau, ada 3 itu, Mas. Kalau bisa kelihatan kamera bagus banget. Ada yang baju hijau, itu kuning, satu lagi itu merah itu. Assalamualaikum. Nah, tapi yang luar biasa ketiga, saya katakan gadis ini. 3 gadis ini senyum ini. Ya, mohon izin Mbak, mau sowan ke Nyi Ratu Srenggi. Sekarang Abah akan mencoba melakukan pemanggilan. Ya, tolong kamera ke depan. Nah, tadi yang Abah ceritakan tentang 3 orang gadis, ternyata ada di depan itu. Ternyata ada di depan. Dan bukan hanya 3, tapi banyak sekali. Bukan hanya 3, tapi banyak. Kamera ke depan, Mas. Nah, diam dulu. Tak cerita ini biar lampu disorot depan. Nah, ini ternyata Nyi Ratu Srenggi betul-betul bukan sebuah ini. Ini betul-betul aduh luar biasa. Ini cerita yang betul-betul nyata. Karena pengakuan dari Pak Kusno selaku juru kunci makam Si Geseng bahwa Nyi Ratu Srenggi itu memang sering didatangi orang. Bukan hanya orang di sekitar sini, tapi juga orang yang di luar jauh dari Kabupaten Pemalang. Lah, itu di depan. Memang ini sebuah kerajaan. Sekali lagi penonton bisa Anda rasakan. Kalau nanti Anda menonton video ini,
Anda akan merasakan getaran yang luar biasa. Bahwa ketika Abah sudah sampai ke tempat ini, betul-betul disambut banyak sekali. Dan hampir semuanya adalah wanita. Dan yang terlihat itu bukan wanita biasa, tapi cantik semuanya. Seperti tadi Abah sebutkan, 3 dewi yang 3 darah, 3 wanita, itu ternyata bernama Dewi semuanya 3 itu. Tadi setelah Abah melakukan interaksi, bertanya, memang 3 wanita itu menjawabnya sangat malu-malu itu. Ternyata bernama semuanya pakai Dewi. 1 Dewi Ratri, 1 Dewi Kenasih, 1 lagi Dewi, lupa lagi, Kinasih. Ya, dan dewi-dewi ini adalah tangan kanannya Nyi Ratu Srenggi. Ya, lah ini Abah sedang menuju ke tempat yang tadi dikata untuk pesugihan. Ternyata jalan menuju ke sana sudah tidak seberat yang tadi. Ini adalah banyak pohon pisang. Ternyata tempat seperti ini kelihatannya tidak begitu menyeramkan ya, jalan yang akan dilalui, tapi tempat ini banyak orang meminta. Dan Nyi Ratu Srenggi itu dengan senang hati kalau ada warga masyarakat yang ingin ke situ. Dan satu hal lagi, setelah melakukan kami kru ya, dan Abah sendiri melakukan interaksi sebelum datang ke sini, ada beberapa syarat yang harus diberikan. Ada beberapa syarat yang harus diadakan untuk proses pesugihan itu. Ayo, kamera terus menuju ke tempat tinggal Nyi Ratu Srenggi. Nah, ini adalah sudah di areal tempat pemujaan untuk minta pesugihan. Yang perlu penonton ketahui bahwa proses pesugihan di Nyi Ratu Srenggi itu harus menyiapkan segala upacara atau sesaji. Di dalamnya harus ada yang namanya lipstik, harus ada banyak, pokoknya alat-alat kecantikan, listrik, shadow dan lain sebagainya lah. Semuanya mungkin paham. Juga ada pisang, ada buah-buahan, semuanya ada, dan semuanya diletakkan di sini. Ini adalah tempat pemujaannya. Assalamualaikum Nyi Ratu Srenggi. Nah, di sini tempat pemujaan untuk mendapatkan pesugihan. Satu hal lagi, ketika proses pesugihan itu akan terjadi, maka akan terjadi antara orang yang mau melakukan itu dengan segala sesaji. Dia berdoa di sini, melakukan tapa, kemudian diantar oleh juru kunci, lalu bersemedi di tempat ini. Nah, ketika semedi itu, maka dia akan mengalami hal-hal yang di luar akal pikir. Banyak godaan sekali. Ada yang melihat, bahasanya anjing yang besar, ada yang melihat sosok yang tinggi seperti tadi waktu Abah kesini, dengan tinggi badan yang luar biasa, matanya merah, tapi tidak bertaring, rambutnya dibiarkan tergerai, hidungnya besar, bahasanya pesek itu, tapi tidak berkumis, tapi tinggi. Dibiarkan saja pakai baju tapi terbuka dengan perut yang besar. Itu mungkin makhluk itu yang akan muncul. Tapi waktu Abah melakukan interaksi, tidak bisa ditanya namanya siapa. Lah, ketika
orang yang tadi melakukan pesugihan itu malam-malam sini dan dia mampu mampu mengatasi segala godaan itu, lalu Nyi Ratu akan muncul. Terjadilah sebuah transaksi. Lah, transaksi itu adalah orang tersebut akan melakukan hubungan seksual dengan Nyi Ratu. Nah, setelah itu ini Abah berbicara langsung di tempat pemujaannya, tapi tadi sudah izin dengan Nyi Ratu Srenggi. Setelah itu ternyata Nyi Ratu minta yang namanya, bahasanya itu bukan tumbal, minta orang untuk ikut dengannya. Lah, siapa orangnya? Adalah orang yang paling disayang oleh orang yang tadi meminta pesugihan itu. Lah, kadang yang terjadi penonton, ketika terjadi seperti itu, ketika meminta orang yang paling dicintai, tiba-tiba mereka kabur semuanya. Padahal beberapa cerita yang dikatakan oleh juru kunci di Jimat Cigeseng bahwa bukan korban ya, artinya orang yang meminta pesugihan itu sudah disiapkan uang, bukan kecil tapi 1 koper uang itu. Kalau sekarang uangnya berarti semuanya ratusan ribu, uang ratusan ribu dan isinya mungkin miliaran itu. Nah, karena minta teman, kata bahasa itu minta teman, orang yang paling dicintai oleh yang minta pesugihan, lalu orangnya mesti tidak mau. Lah, itu kesimpulannya perlu penonton ketahui. Kita mau kaya, kita mau hidup enak, kita mau menjadi orang-orang hebat secara finansial adalah kuncinya kerja keras. Bukan minta seperti ini. Biarkan Nyi Ratu Srenggi dengan segala ceritanya, dengan segala mitosnya, dengan segala mistis yang ada, tapi orang yang beriman tidak akan pernah melakukan sebuah tindakan yang melanggar agama dan keyakinan. Silakan penonton untuk menyikapinya dan jangan pernah lakukan itu. Baiklah, Abah akan melakukan penelusuran berikutnya yang lebih mengerikan.